ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita rasakan, termasuk nikmat hari ini yang bisa kita rasakan, yakni kita diberikan kesempatan taufik oleh Allah untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita pada hari Sabtu ini, yakni kajian Al-Aqidah yang kita ambil dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita akan masuk dalam bahasan yang baru setelah tentunya kita telah membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan yaumil akhir atau kaitannya dengan hari kiamat dan yang terjadi setelahnya dari adanya telaga, haud, syafa'ah dan seterusnya yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dan tentunya itu adalah masalah-masalah akidah yang harus kita imani, harus kita yakini sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan salaf al-ummah, sehingga keyakinan tersebut menjadi lurus, yang berbias, yang bernampak, yang membekas, yang berbuah dalam kehidupan di dunia dengan bentuk berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kesuksesan pada hari tersebut. Karena kesuksesan, keberhasilan yang hakiki tentunya adalah keberhasilan seseorang setelah kematian. Keberhasilan seorang setelah kematian. Dari alam kuburnya sehingga alam setelah dibangkitkannya nanti pada hari kiamat. Bagaimana dia sukses, berhasil menjadi salah seorang yang minum dari telaga Nabi SAW. Kemudian bagaimana dia menjadi salah seorang yang mendapatkan syafaat Nabi SAW. Terus selanjutnya diringankan hisabnya oleh Allah, tidak ditekan, tidak ditanya-tanya dengan pertanyaan yang panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menunjukkan kemudahan urusan seorang pada hari itu. Kemudian keberhasilannya melewati sirat. Selanjutnya terakhir masuk ke dalam surganya Rabbul Alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin salah satu di antara mereka-mereka yang, atau menjadi mereka-mereka yang sukses setelah kematian ini, baik di alam kubur, kemudian selanjutnya nanti di alam akhirat setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi yang kita sebutkan bahwa seseorang yang meyakini dengan keyakinan yang benar tentu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia meluruskan, mendapatkan keyakinan tersebut, itu dengan cara belajar, mempelajari, memahami penjelasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama yang berdasarkan manhaj salaf. Tentunya dalam hal ini yang berkaitan dengan al-aqidah. Baik, ikhwatul akhwat semuanya, kita sekarang memasuki masalah baru dari masalah aqidah yang tentunya dibahas oleh para ulama. Salah satunya yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi di sini, yaitu berkaitan dengan al-mitsaq. Yang berkaitan dengan al-mitsaq. Al-mitsaq, kata beliau di sini, wal mitsaqu alladzi akhadahu Allah Ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun. Wal mitsaq alladzi akhadahu Allah Ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun. Perjanjian yang Allah Ta'ala ambil dari Adam dan keturunannya adalah benar. Baik. Ini sekarang tadi kita sebutkan masalah baru, dan sebagai muqaddimah masalah yang atau pembahasan yang akan beliau bahas, yaitu masalah takdir. Masalah takdir. Baik. Al-mitsaq, kalau kita melihat makna daripada al-mitsaq dari segi bahasa al-mitsaq, jadi al-mitsaq dari segi bahasa maknanya adalah perjanjian. Jadi perjanjian secara umum itu adalah al-mitsaq. Dan kalau kita lihat makna dasar bahasa daripada al-mitsaq ini adalah ikatan. Jadi ikatan, tali untuk mengikat. Tali untuk mengikat, itu makna bahasanya. Kemudian dijadikan makna perjanjian secara umum. Perjanjian secara umum, itu makna al-mitsaq. Jadi asal maknanya adalah tali untuk mengikat,
Kemudian dijadikan makna sebagai makna perjanjian. Jadi perjanjian secara umum itu maknanya bahasanya, bahasa Arabnya adalah al-mitsaq. Namun al-mitsaq yang dimaksud di sini kata para ulama adalah al-ahdul ladzi akhadahu Allahu ala dzurriyyati bani Adam. Al-mitsaq maksudnya di sini adalah perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atas Adam. Jadi ala dzurriyyati bani Adam, yaitu atas anak-anak Bani Adam atau kepada anak-anak Bani Adam. Jadi ini yang dimaksud dengan al-mitsaq, yaitu perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keturunan Adam, kepada keturunan Adam. Jadi itulah yang dimaksud al-mitsaq di sini, yang boleh kita sebut sebagai makna istilah. Di makna bahasanya tadi kita sebutkan perjanjian secara umum itu adalah al-mitsaq. Perjanjian yang ditulis oleh seorang gitu ya, dengan kawannya, dengan siapa saja, itu dokumen boleh disebut sebagai al-mitsaq. Dokumen perjanjian, al-mitsaq, bukti, itu boleh disebut al-mitsaq secara umum. Namun yang dibahas di sini adalah al-mitsaq, perjanjian, tapi perjanjian antara Allah dengan keturunan anak Adam, dengan keturunan anak Adam. Ini yang dimaksud di sini. Jadi kita ulangi sekali lagi, pembahasan di sini adalah perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak Adam, cucu keturunan Adam alaihissalam. Nah, kata Al-Imam At-Tahawi di sini, al-mitsaq yaitu perjanjian yang Allah taala ambil dari anak Adam dan keturunannya adalah benar, hak. Sebagaimana kalimat-kalimat beliau sebelumnya berkaitan dengan haud yang sebelumnya hak, kemudian syafaah juga hak. Nah, ini juga al-mitsaq hak. Dan ini adalah kesepakatan, kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama dalam hal ini, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwasanya Allah mengambil perjanjian, mengambil perjanjian dari keturunan anak-anak keturunan Adam alaihissalam. Nah, ini yang disepakati. Namun di situ nanti ada perbedaan-perbedaan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan al-mitsaq itu sendiri. Artinya kapan diambil mitsaqnya, perjanjian ini kapan, terus bagaimana bentuknya dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi khilaf. Tapi yang jelas awalnya kesepakatan mereka bahwasanya al-mitsaq ini antara Allah dengan manusia itu ada. Dan nyata sebagaimana nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Dan ini juga berlaku pada khilaf antara para ulama, macam-macam syafaat itu. Nah, nanti pada hari kiamat yang pernah kita sebutkan. Tapi mereka sepakat pada asalnya, mereka sepakat syafaat itu hak, benar adanya. Nah, baik. Jadi berkaitan dengan al-mitsaq ini, kenapa disebut al-mitsaq ini dalam kitab akidah? Kenapa disebut al-mitsaq ini dalam kitab akidah, dan juga lebih khususnya kenapa Imam At-Tahawi rahimahullahu taala menyebutkan masalah al-mitsaq ini dalam kitab akidah beliau ini? Jawabannya yang disebutkan oleh para ulama ada dua. Yang pertama, al-mitsaq ini adalah berkaitan dengan hal yang gaib. Nah, segala hal yang gaib ya tentu berkaitan dengan akidah. Yang harus diambil dari dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga apabila masalah gaib ini tidak diambil dari sumber yang benar, sumber yang sahih, maka dikhawatirkan atau ditakutkan salah dalam memahami. Apabila salah dalam memahami, ya salah dalam bab akidah. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan al-mitsaq ini berkaitan dengan akidah. Jadi kalau diingkari masalah, karena Al-Quran dan Sunnah menyebutkan. Jadi apabila mengingkari, sebagaimana halnya mengingkari masalah-masalah akidah lain, fatal akibatnya. Hingga perlu disebutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah al-mitsaq ini berkaitan dengan takdir. Dan kita yakini bersama, tidak ragu lagi bahwa masalah takdir ini adalah masalah yang amat-amat mendalam, yang masalah sensitif, masalah utama dalam bahasan akidah. Sehingga Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala perlu di sini menyebutkan, mengisyaratkan masalah al-mitsaq. Bagaimana akidah Ahlussunnah Jamaah
kaitan-kaitannya dengan masalah akidah yang lain. Sehingga boleh dikata ini al-mitsaq, masalah mitsaq ini adalah sebagai muqaddimah bahasan takdir, karena beliau poin-poin berikutnya beliau akan menyebutkan berkaitan dengan takdir. Dan dimaklumi bersama bahwa masalah takdir ini tidak ada kitab-kitab akidah kecuali mereka menyebutkan masalah takdir ini, karena ini masalah yang sangat mendasar, mendalam, dan juga sekaligus masalah yang sensitif sebagaimana yang telah kita lalui bersama. Baik, selanjutnya ayyuhal ikhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mitsaq. Kalau kita lihat ayat yang berkaitan dengan al-mitsaq, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 172. 172. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengambil perjanjian dari Adam, min bani Adam, dari anak cucu Adam, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian mereka. Alastu bi rabbikum, Allah berfirman, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala, ya, benar, kaulah Rabb kami, syahidna, kami bersaksi. Kemudian antaqulu yaumal qiyamati inna kunna anha ghafilin, agar persaksian ini sebagai hujjah, agar jangan sampai nanti mengatakan berhujjah, mengatakan aku ini termasuk orang-orang yang lalai. Nah, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 172. Nah, jadi diperhatikan di situ surah Al-A'raf ayat 72. Kita ulangi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, yaitu ketika Rabbmu, yaitu Allah Azza wa Jalla, mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka. Di sini kaitannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dzurriyyat anak-anak cucu Adam. Dan ingatlah ketika Rabbmu itu mengambil persaksian mitsaq. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min dhurim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan ini adalah sebagai al-mitsaq, perjanjian. Jadi Allah mengambil persaksian, dan ini sebagai al-mitsaq kita sebutkan tadi. Allah mengambil perjanjian, ini yang dimaksud dalam bahasan al-mitsaq. Jadi dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi, yaitu tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah lalai terhadap hal ini. Artinya ayat ini menunjukkan adanya perjanjian yang tadi disebut al-mitsaq, perjanjian. Mana perjanjiannya? Ya tadi disebut Allah meminta kesaksian kepada anak cucu Adam. Bahwasanya mempersaksikan Allah lah sebagai Rabb, sehingga kesaksian ini akan menjadi hujjah nanti pada hari kiamat apabila mereka menyebutkan alasan-alasan lalai, malas, dan seterusnya. Sehingga diketahui dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hujjah, bukti, sebagai bukti bahwasanya telah ada mitsaq, telah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ketika kita membahas masalah takdir, dan al-mitsaq itu sendiri termasuk bahasan takdir, maka al-mitsaq atau persaksian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia di dalam ayat ini, ini adalah menunjukkan, sebagian ulama menyebutkan al-mitsaq ini masuk dalam kategori takdir am. Dan kita ingat bersama bahwasanya takdir itu ada dua secara umumnya. Ada takdir am secara umum, ada takdir khos. Yaitu takdir khusus. Kemudian di situ di bawah-bawahnya ada takdir khusus ini berkaitan dengan tahun, berkaitan dengan
bulan, berkaitan dengan hari, itu termasuk takdir khas. Di takdir umum ini termasuk yang disebut oleh para ulama adalah al-mitsaq, ini ada termasuk takdir umum. Kenapa disebut umum? Karena semua manusia itu sama, yaitu mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagian daripada takdir umum adalah yang Allah tulis 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi Allah menulis takdir makhluk ya, ini sebelum menciptakan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, ini takdir yang ada di Lauh Al-Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi, 50.000 tahun di 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, ini termasuk termasuk takdir am, termasuk takdir am, takdir yang umum menyeluruh. Nah, ini al-mitsaq pun termasuk takdir al-am, takdir yang menyeluruh. Takdir am, yakni takdir yang menyeluruh. Nah, kemudian berkaitan dengan ayat ini, ayat ini berbeda pendapat para ulama, ya berkaitan dengan maksud daripada persaksian atau perjanjian, kalau kita sebut di sini. Nah, maksud daripada perjanjian yang ada pada ayat ini, yaitu perjanjian maksudnya adalah persaksian manusia terhadap janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia mengakui Allah sebagai Rabb. Yang mana manusia mengakui Allah sebagai Rabb. Nah, tadi di awal disebutkan bahwasanya al-mitsaq, perjanjian yang merupakan persaksian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, sebagai yang berhak disembah, itu hak al-mitsaq. Sehingga tidak ada yang tadi kita sebutkan perbedaan pendapat para ulama. Tidak ada. Yang jelas sepakat mereka al-mitsaq ini hak. Nah, cuma detail daripada al-mitsaq ini yang diperselisihkan melalui tafsiran ayat ini. Jadi di situ ada dua pendapat besar ya di kalangan para ulama berkaitan dengan tafsiran ayat ini, dan sekaligus sebagai sebagai penyebutan atau sebagai menyebutkan dua pendapat, perbedaan pendapat para ulama tentang detail daripada al-mitsaq. Kapan mitsaq ini? Bila mana kapan al-mitsaq ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat ini masih umum, ya. Ayat ini masih umum. Nah, jadi tidak menyebutkan kapan detailnya. Nah, jadi oleh karena itu ada dua pendapat besar di situ di kalangan para ulama. Yang pertama adalah ayat ini atau mitsaq berdasarkan ayat ini, berdasarkan tafsiran ayat ini, menurut pendapat pertama adalah Allah Subhanahu wa taala itu mengambil perjanjian ini atau mengambil persaksian seluruh manusia itu ketika masih di alam az-dzar. Namanya alam az-dzar. Alam az-dzar ini alam zar itu kalau sering kita dengar alam atom ya, yang kecil, benda-benda kecil gitu. Nah, jadi kalau ada yang mengistilahkan juga alam al-mitsaq. Alam al-mitsaq. Yani sebelum diciptakan manusia itu sudah ada namanya alam al-mitsaq. Nah, jadi alam al-mitsaq ini disitulah Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian. Nah, mengambil persaksian ini. Nah, baik, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia masih di dalam alam al-mitsaq, alam az-dzar ini, jadi Allah menghapus zahr atau punggung ya, belakang punggung Nabi Adam di situ. Nah, kemudian di situ disebutkan al-mitsaq. Yaitu semasa masih di Adam alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang pertama, pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama adalah al-mitsaq ini diambil atau perjanjian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala semasa Bani Adam, semasa keturunan anak Adam itu masih di alam az-dzar atau alam al-mitsaq, masih belum jadi begitu. Masih belum jadi. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala ambil. Dengan cara apa? Dengan cara Allah mengusap punggung Nabi Adam di situ. Nah, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya minta persaksian manusia di situ ketika masih di alam az-dzar atau alam al-mitsaq.
Nah, belum jadi, maksudnya belum di rahim ibunya dan seterusnya, tapi intinya dia sebelum diciptakannya itu sudah ada alam namanya alam adzar. Nah, sudah jelas di situ makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi cucu atau anak-anak Adam di situ. Nah, pendapat yang pertama ini berdalil tentunya dengan hadis-hadis yang ada. Hadis-hadis yang ada. Jadi di antara hadis-hadis yang sebagai dalil ya. Nah, sebagai dalil pendapat yang pertama ini adalah dalil hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani di sini. Beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadisnya anna Rasulullah SAW su'ila an hadhil ayah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ayat ini, itu ayat yang tadi kita bacakan surah Al-A'raf ayat 172. Innallaha khalaqa Adam famasaha dhahrahu biyaminih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, lalu Allah mengusap punggungnya, yaitu punggung Adam, biyaminihi dengan tangannya. Dengan tangan kanannya, itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Fastakhraja minhu dzurriyyatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya dzurriyyah, keturunan. Faqala khalaqtuha ula ilal jannah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menciptakan mereka, dzurriyyat tadi, ilal jannah, untuk menjadi penghuni surga. Wa bi'amali ahli jannah ya'malun. Lalu mereka pun akan mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga. Tsumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dzurriyyah. Lalu Allah mengusap punggung Adam, fastakhraja minhu dzurriyyah, lalu keluar dzurriyyah yang lain. Qala khalaqa haula linnar wa bi'amali ahli nar ya'malun. Nah, jadi setelah itu keluar lagi dzurriyyah, ya, dzurriyyah yang lain, lalu Allah mengatakan bahwasanya dzurriyyah yang ini untuk menjadi penduduk ahli neraka dan beramal-amal ahli neraka. Nah, gitu. Ini hadis yang pertama. Jadi hadis yang ini menunjukkan bahwa al-mitsaq, ya, al-mitsaq itu ketika diusap atau diusap punggung Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis yang lain juga yang sebagai pendukung, ya, pendapat yang pertama, qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan nanti pada hari kiamat, aku telah mengambil darimu perjanjian fi dhahri Adam, ketika di punggung Adam, yaitu ketika diusapnya punggung Adam. Allah tusyrika bi syai'a, yaitu perjanjian agar engkau tidak menyekutukanku dengan apapun, yaitu tidak berbuat syirik. Fa abaita, tapi engkau enggan. Illa an tusyrika bi syai'a, illa an tusyrika bi, tapi engkau enggan sehingga engkau membuat atau berbuat syirik kepadaku. Ini ayat hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujjah perjanjian yang diambil oleh Allah, yaitu al-mitsaq yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dalil atau dijadikan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus hadis ini menunjukkan perjanjian itu berlaku ketika dihapusnya atau diusapnya punggung Adam alaihi salatu wassalam. Jadi ini juga, dan juga ada hadis-hadis yang lain. Misal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani, innallaha akhadhal mitsaq min dhahri Adam bi Nu'man yakni Arafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil al-mitsaq, mengambil perjanjian ini min dhahri Adam, ya, di punggung Adam. Tadi di dalam riwayat yang tadi kita sebutkan dijelaskan ketika diusap. Ya, ini hadis menyebutkan di punggung Adam. Bi Nu'man yakni Arafah. Ya, min dhahri Adam bi Nu'man yakni Arafah, ketika berada di Arafah. Fa akhraja min sulbihi kulli dzurriyyatan
dzarraha fanatharahum baina yadayhi thumma kallamahum qailan alastu birabbikum qalu bala syahidna ila qawlihi al-mubtilun. Jadi lalu Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengeluarkan zuriat Adam. Di tempat itu kemudian Allah menyebutkan, minta persaksian mereka, bukankah aku Rabb kalian? Mereka menjawab, zuriat yang tadi menjawab, syahidna, ya kami persaksikan. Engkaulah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Nah, hadis-hadis ini sebagai dalil bahwa yang dimaksud adalah mitsaq, yang dimaksud dalam ayat ini adalah mitsaq yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di ketika ketika anak Adam, ketika ada manusia berada di belum diciptakan, maksudnya masih zuriat tadi kita sebutkan dengan cara Allah mengusap punggung Nabi Adam. Kemudian dalam riwayat lain ketika Adam berada di Arafah, lalu dimunculkan di situ zuriat, lalu Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian mereka pada waktu itu. Nah, ini ya pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat jumhur. Nah, disebutkan sebagai pendapat jumhur bahwa ayat ini yang tadi surah Al-A'raf ayat 172 al-mitsaq itu diambil dari atau ketika berada di Adam. Ketika berada di Adam. Ini ringkasnya kita sebut ketika berada di Adam. Itu diusap punggung Adam alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, al-mitsaq ini terjadi ketika yakni berada di perut, di perut masing-masing, ketika berada di perut ibu masing-masing. Nah, ini innallaha astakhraja dzurriyyatan min bani Adam ba'dhum min ba'd. Ini pendapat yang kedua, yaitu masih ketika tidak lagi di Adam. Ini pendapat yang pertama tadi ketika di Adam, ya. Nah, dengan cara Allah mengusapnya. Lalu dalam riwayat lain ketika di Arafah dan seterusnya. Ini pendapat yang kedua itu tidak, katanya. Tidak ketika berada di Adam, tidak. Artinya mitsaq itu tidak diambil ketika langsung dari Nabi Adam. Ketika berada di Nabi Adam, tidak. Ini tapi ini adalah ketika mereka diciptakan. Ketika mereka masing-masing diciptakan di dalam rahimnya dan seterusnya. Nah, ini mereka menyebutkan dalil bahwasanya karena ayat ini kalau kita lihat dhamir ya, kata ganti daripada ayat ini itu masih umum dan bahkan justru menunjukkan jamak, ya. Menunjukkan jamak. Kalau kita lihat di sini ayatnya, jadi wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Jadi disebut di sini min zuhurihim, dari punggung mereka. Dari punggung mereka. Hum, dipakai hum. Jadi kalau pengikut pendapat yang pertama kan di punggung Nabi Adam. Berarti akan memakai min zuhurihi, pakai ha satu. Tapi ini katanya pendapat yang kedua ini min zuhurihim. Jamak, pakai jamak. Berarti kalau udah pakai jamak berarti manusia ketika berada di masing-masing, perut ibunya dan seterusnya, masing-masing. Nah ini tentu kemudian dalilnya yang menyebutkan di antaranya dalil yang umum yang menunjukkan kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Setiap anak yang lahir itu berada dalam fitrahnya, yakni mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, sebagai yang berhak disembah. Tapi apa yang menyebabkan mereka menjadi kafir, yang menjadi Yahudi, syirik dan seterusnya, itu kedua bapaknya, atau kedua orang tuanya. Nah, di sini mengisyaratkan bahwasanya di alam rahimnya itu telah terjadi perjanjian sehingga mereka lahir ketika itu menjadi fitrah. Dan juga yang lainnya hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, berkaitan dengan keumuman di mana manusia diciptakan secara fitrah. Khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum asyayatin. Aku ciptakan hamba-hambaku hunafa, bersih, suci, dalam keadaan fitrahnya, Islam, gitu. Nah, tapi syaitanlah yang menyebabkan mereka atau yang merusak mereka sehingga mereka menjadi syirik dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang kedua.
yang tentunya ini kalau dilihat dari segi dalilnya ya tentu tidak berdalil dengan hadis ya. Kalau tadi yang pendapat yang pertama mengikuti hadis-hadis yang ada. Nah, kalau yang kedua ini berdasarkan kesimpulan daripada ayat tafsiran yang tadi kita sebutkan. Karena kalau kita melihat memang ya, kalau memang itu dari punggung Adam ya tentu akan memakai dhamir pengganti tunggal. Tapi ini memakai dhamir pengganti jamak. Nah, sehingga kata mereka tidak diartikan di punggung Adam, tapi di punggung masing-masing manusia ketika mereka berada di perut ibunya masing-masing. Dan juga yang lainnya. Dan mereka juga berdalil bahwasanya di akhir ayat ini bahwa Allah mengambil perjanjian gunanya apa? Sebagai penegak hujjah, sehingga mereka tidak bisa lagi berhujjah kenapa dia buat syirik dan seterusnya. Nah, jadi tidak ada lagi istilah lalai dan seterusnya, tidak ada, karena ini adalah hujjah. Jadi tentunya ini adalah dua pendapat, dan pendapat yang kedua ini itu adalah yang dikuatkan oleh pendapat Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, pensyarah atau yang mensyarah salah satu ulama yang mensyarah akidah At-Tahawiyah. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, beliau menguatkan pendapat yang kedua. Ala kulli hal, dan ini tadi kita isyaratkan ini adalah khilaf pendapat para ulama, dan tentunya tidak signifikan ya, tidak signifikan khilaf yang ada di sini. Kenapa? Karena mereka pada asalnya bersepakat bahwasanya al-mitsaq ini ada. Cuma detailnya al-mitsaq itu yang dikhilaf. Berdasarkan tafsiran daripada ayat surah Al-A'raf ayat 172. Namun tentunya dua-duanya ini boleh kita pilih tentunya, karena pendapat yang pertama sesuai dengan dalil yang ada tadi, ya Allah Maha Kuasa ya, Allah Maha Kuasa untuk mengambil al-mitsaq, untuk mengambil perjanjian ketika anak Adam masih di punggung Adam. Nah, dengan cara Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Maha Kuasa gitu untuk mengambil perjanjian tersebut. Nah, Allah Maha Kuasa ya, tidak ada yang tidak masuk akal bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tinggal kita imani dan kita ambil pendapat yang pertama. Juga kita ambil pendapat yang kedua. Nah, jadi tidak ada masalah sedikit pun di sini. Yang jelas bahwa di sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya al-mitsaq, yaitu perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, telah terjadi sebelum kita diciptakan, sebelum kita jadi manusia seperti ini sudah ada perjanjian, sehingga kita lahir dari perut ibu kita dalam keadaan al-hunafa, dalam keadaan fitrah, yaitu sunnah, Islam dan seterusnya. Itu yang paling penting kita pahami. Dan juga disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan hal ini, ya tentu Allah Maha Kuasa ya, Allah Maha Kuasa menciptakan dzurriyyah, ya dzurriyyat itu benih-benih tadi ya, dan diambil persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diciptakan Allah telah boleh kita bahasa kita ya, benih-benih dzurriyyah yang tadi yang kita ini semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa tentunya. Dan tadi kita sebutkan inilah takdir umum di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua. Jadi sebelum 50.000 tahun diciptakan langit dan bumi, kita ini benih-benih kita ini sudah ada semua. Dan itu diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada takdir am. Bagian daripada takdir am. Nah, takdir yang umum, sehingga ini nanti akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah. Nah, sebagai hujjah. Namun hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya, tentang perlakuan manusia di dunia, ya tentu tidak hanya di alam al-mitsaq ini saja, tidak hanya perjanjian yang ada di alam al-mitsaq ini saja, tidak. Tapi hujah-hujah yang lain banyak sekali, sehingga itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila orang itu masuk neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu dengan keadilannya. Allah tidak menzolimi makhluknya. Karena betapa banyak perjanjian-perjanjian yang ada, betapa banyak hujah-hujah yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga manusia tidak akan mampu membuat alasan-alasan yang menyebabkan atau yang menyelamatkan dia dari api neraka. Tidak ada. Sudah jelas semua catatan-catatan sudah jelas.
Nah, cuma ini dibahas karena tadi di awal kita sebutkan masalah gaib, ya, sehingga harus kita imani, gitu. Kita harus imani. Jadi ada al-mitsaq itu perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, dari situ juga kalau kita kembali kepada bahasan tauhid, maka al-mitsaq ini sangat erat kaitannya dengan tauhid rububiyah. Sangat erat kaitannya dengan tauhid rububiyah, selanjutnya berkonsekuensi tauhid uluhiyah, dan selanjutnya asma wa sifat. Dari sisi mana kaitan al-mitsaq erat dengan rububiyah? Karena ini berkaitan dengan alam penciptaan, terutama terutama pendapat yang kedua, yaitu al-mitsaq itu ketika berada di perut ibu, di rahim, ketika berada di rahim. Di mana ketika itu kita manusia ya, asal sumber kita, artinya benih manusia itu kan dari setetes air mani. Nah, sehingga setelah masuk ke rahim ibu, diproses di situ dan seterusnya. Nah, proses-proses seperti itu, itulah yang disebut dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil hal seperti itu akan terjadi tiba-tiba tanpa ada zat atau tanpa ada yang maha kuasa yang mengaturnya. Dari setetes air mani, kemudian selanjutnya segumpal darah dan seterusnya, itu semua adalah proses yang sangat-sangat detail sekali. Sehingga disitulah apabila orang yang mentadabburi penciptaan manusia, kemudian memahaminya, ya tentu pasti akan menambah keimanannya terhadap rububiyah Allah, terhadap tauhid rububiyah Allah. Bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Di situ ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan sedemikian rupa proses yang begitu detail, yang tidak masuk akal manusia. Nah, di situ lagi pun tadi kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjiannya, baik di alam rahimnya, alam rahim ibu, ya, atau di sebelumnya ketika di punggung Adam alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian selanjutnya ya tentu berkonsekuensi tauhid rububiyah. Jadi kalau sudah demikian adanya, bahwasanya meyakini, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta satu-satunya, tidak ada pencipta selainnya, ya tentu konsekuensinya adalah beribadah kepadanya Rabbul Alamin dan tidak berbuat syirik. Nah, tidak berbuat syirik dengan berbagai macam kesyirikan, baik besar maupun yang kecil. Dan seterusnya, tauhid asma wa sifat. Nah, ayyuhal akhwatul akhawat, rahimakumullah semuanya. Jadi ini dia berkaitan dengan al-mitsaq, di mana tadi bahwa manusia, tidak heran Rasulullah SAW menyebutkan manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, yaitu suci, dalam keadaan beragama Islam, mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, kenapa? Karena memang di awal-awal sudah ada al-mitsaq. Jadi kenapa mereka berubah? Ya tadi. Nah, karena sebab orang tuanya mereka berubah. Orang tuanya Yahudi, ya Yahudi. Lingkungannya rusak, ya rusak. Ini secara umum ya. Ada memang yang lain yang tidak rusak dan seterusnya, tapi itu ya semua sedikit. Dan itu tidak lepas daripada hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini adalah perjanjian dari Allah dan manusia semuanya, maka manusia tidak boleh berhujah lagi. Tidak boleh berhujah lagi akan kesyirikannya. Nah, namun tadi kita sebutkan tidak hanya hujah al-mitsaq ini saja yang Allah berikan kepada manusia, tapi hujah-hujah yang lain. Allah turunkan Rasulnya. Lanjutnya setelah Rasul, Allah berikan amanat ini kepada sahabat Nabi SAW, kemudian para ulama dan seterusnya. Dan ini sebagai hujah juga bahwa kita tidak boleh berhujah dengan taklid, ya, taklid. Nah, jadi itu mengikuti orang tua dan seterusnya. Dan itu juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 135. An-Nisa ayat 135. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Nah, jadilah saksi bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang berhak disembah, walau ala anfusikum, walaupun saksi untuk dirimu. Jadi kita sendiri masing-masing
sebagai saksi, bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Nah, tauhid Allah Subhanahu wa taala kita persaksikan terhadap diri kita sendiri. Sehingga ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tidak ada lagi hujah di hadapan Allah beralasan kenapa syirik, kenapa berbuat menyimpang dan seterusnya, itu tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu di awal tadi kita sebutkan ini adalah muqaddimah daripada takdir. Ini adalah takdir am. Jadi jangan berpikir ini belum selesai bahasan ini namanya muqaddimah takdir. Nah, jangan berpikir atau salah menyimpulkan gitu ya. Menyimpulkan tidak adil Allah begitu kan. Kita ambil perjanjian tapi kita tidak tahu perjanjian apa itu. Nah, makanya ini adalah hal yang gaib, harus diimani. Sehingga disebutkan oleh para ulama di dalam kitab akidah mereka. Sehingga kita yakin terlebih dahulu bahwasanya Allah ini sudah mengambil perjanjian. Al-mitsaq. Nah, tadi kita sebutkan al-mitsaq. Ya kita memang tidak tahu. Sekarang kita tidak tahu. Ya jangankan al-mitsaq baik yang berada di rahim ibu ataupun yang berada di punggung Nabi Adam. Nah, apalagi itu sudah jauh-jauh yang kita umur, apa yang terjadi di umur kita di 1 tahun, 2 tahun, ya bahkan 3 tahun pun kita tidak ingat. Nah, sebab itulah ini tidak difahami secara akal, yaitu difahami dengan iman, Ya selanjutnya tentu nanti kita akan bahas detail berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan takdir yang khos. Nah, ini fungsinya tentu kita memahami ini dengan keimanan sehingga menambah keimanan kita. Yang ada sekarang kita beriman, kita menambah keimanan. Jadi kita beriman dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala yang rububiyah, yang uluhiyah, yang asma wa sifat. Kemudian kita beriman dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya. Nah, kita diberikan keterangan oleh para ulama berkaitan dengan al-mitsaq ini menambah keimanan kita, gitu. Menambah keimanan kita. Oh, bahwasanya Allah itu memang benar-benar begitu. Benar-benar menegakkan hujah kepada manusia. Menegakkan hujah kepada Bani Adam. Sehingga itu juga sekaligus menunjukkan Allah betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala tidak mau menzalimi manusia. Dan ini juga berkaitan dengan takdir ini kita harus lapisi dengan keimanan, juga menunjukkan bahwa manusia ini tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh merasa bahwasanya lepas sekejap pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ini masih dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita mau selamat, maka tidak ada jalan kecuali menjalani jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diinginkan dari iman kepada akidah secara umum, kepada al-mitsaq dan juga takdir secara khusus, nanti kita akan sebutkan rinciannya. Nah, ini tentu tadi kita sebutkan agar jangan sampai menyimpulkan langsung kemudian salah paham. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dikatakan adil, gitu. Nah, sementara dia mengambil perjanjian ketika kita tidak tahu. Ketika kita tidak tahu. Nah, ini semua akal-akalan ya yang talbis iblis, sehingga akalnya rusak jadinya. Nah, jadi ini mau tidak mau difahami dengan keimanan. Nah, jadi kita ambil hikmahnya tadi kita sebutkan, kita ambil buahnya, kita ambil faedahnya, dan kita harapkan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini adalah hal-hal yang gaib, sehingga sekali lagi menambah kekuatan keimanan, menambah kekuatan istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Bagaimana kita diatur di dalam perut ibu kita, tapi kita tidak tahu, kita hanya terima jadi saja, keluar dan hasilnya seperti ini kita. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu. Sebagaimana kita tidak tahu proses bagaimana kejadian kita di alam dzurriyah, alam dzar tadi, kemudian alam rahim kita tidak paham apa yang kita makan, kita tidak paham apa yang kita minum gitu sebagai gizi kita dan seterusnya, maksudnya kita tidak rasakan, ya. Lalu seharusnya itu juga kita pakai paham terhadap mitsaq, terhadap perjanjian ini. Nah, jadi kita tidak terlalu memikirkan dengan akal pikiran, namun kita sekali lagi lapisi itu dengan keimanan, sehingga nanti akan menambah
pemahaman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayuhal ikhwatal akhwat semuanya. Nah, jadi tadi kita isyaratkan kenapa Nabi SAW menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, ya, dalam keadaan mengakui al-haq. Sehingga kata para ulama, apabila anak ini meninggal dunia sebelum balik, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Ya karena apa? Karena dia mati dalam keadaan fitrahnya. Mati dalam keadaan fitrahnya. Nah, sebaliknya bagi mereka yang sudah balik, berakal dan seterusnya, kalau sudah mati ya tegak hujahnya. Tegak hujahnya. Nah, berkaitan dengan detail daripada hujah-hujahnya itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dihisab. Apakah dia melakukan itu karena ada uzur, ya, ada alasan syar'inya apa tidak? Nah, itu nanti urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayyuhal akhwat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan al-mitsaq ini yang kita sampaikan ya, bahwasanya intinya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan juga Al-Imam At-Tahawi di sini menekankan perjanjian yang Allah taala ambil dari Adam dan keturunannya adalah benar adanya. Hak. Nah, ini yang jadi kesepakatan. Adapun berkaitan dengan tafsir ayat tadi Al-A'raf ayat 172 itu khilaf para ulama yang tadi kita sebutkan, ada dua pendapat secara umum dan dua-duanya tidak ada masalah dan kita yakini. Nah, sehingga tadi kita sebutkan harapannya keimanan kita makin kuat, semangat kita untuk meraih kesuksesan yang hakiki semakin kuat, sehingga di dunia ini kita tidak lalai, di dunia ini kita tidak lupa dan seterusnya, untuk menambah keimanan kita, belajar dan seterusnya, sehingga harapannya kita mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada waktu sehingga kita lihat poin berikutnya. Baik, di situ disebut wa qad 'alima Allah taala fi ma lam yazal 'adada man yadkhul al-jannah wa 'adada man yadkhul an-nar jumlatan wahidah fala yazdadu fi dzalika al-'adad wa la yanqus minhu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui sejak zaman azali jumlah orang yang akan masuk surga dan jumlah orang yang akan masuk neraka secara keseluruhan. Maka jumlah itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Nah, ini juga berkaitan dengan takdir dan tadi kita isyaratkan hadisnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan Adam, lalu Allah mengusap punggung Adam, kemudian keluar dzurriyyat, manusia dari punggung Adam, anak-anaknya, lalu Allah mengatakan inilah penduduk surga dan akan beramal amal surga, penduduk surga. Lalu kebalikannya selanjutnya diusap lagi, kemudian keluar dzurriyyat keturunan Adam, dan ini kata Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk neraka dan akan beramal amal neraka. Nah, dan itu sebagai dalil ucapan daripada Al-Imam At-Tahawi di sini. Dan juga dalil-dalil yang lain yang pernah kita ketahui. Nah, jadi setiap kalian kata Nabi SAW telah dituliskan tempat duduknya, apakah di neraka atau di surga, sudah jelas. Nah, sudah jelas. Dan ini adalah berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini bukan menjadi hujah bahwa bukan menjadi hujah atau sebagai dalil kita sewenang-wenang mengambil pilihan, ya. Dan bahkan bukan semata-mata atau bukan sama sekali dalil yang menunjukkan Allah tidak adil, begitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kan telah menentukan siapa saja masuk neraka, siapa saja masuk surga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu ambil perjanjian tadi al-mitsaq? Kenapa perlu Allah Subhanahu wa taala turunkan rasul, begitu? Kan sudah jelas. Nah, sudah jelas. Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan dari talbis iblis. Dari talbis iblis. Jadi syaitanlah yang membuat seperti itu.
Nah, oleh karena itu kalau ada di antara kita yang bertanya seperti itu, ya segera bertanya apa jawabannya, kemudian menuntut ilmu, begitu, sehingga hatinya penuh dengan keimanan. Nah, baru selanjutnya dia akan mengamalkan. Jadi ini adalah hadis-hadis seperti ini atau kesepakatan para ulama seperti ini berkaitan dengan hal-hal yang gaib, berkaitan dengan perjanjian di awal tadi, berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan sejak zaman azali, sejak zaman dahulu begitu ya. Sejak zaman azali sebelum kita diciptakan sebagai manusia seperti ini sudah jelas siapa yang menjadi penduduk neraka, siapa yang menjadi surga. Ini semua harus difahami dengan keimanan. Ini semua harus difahami dengan keimanan. Di awal tadi kita sebutkan harus difahami dengan keimanan. Dan selanjutnya ambil buah faedah positif dari keimanan kita tersebut. Apa positifnya? Apa hikmahnya? Salah satunya untuk apa? Untuk agar kita selalu waspada, gitu. Selalu waspada. Bosnya, jangan-jangan saya menjadi penduduk neraka, gitu. Jadi merasa takut terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai filter kita lah ketika kita mau bermaksiat, ketika lalai, ketika lupa dan seterusnya, ya kita ingat ini hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang awal Allah Subhanahu wa taala dah tentukan siapa nih penduduk neraka, nih siapa yang penduduk surga. Jadi kita imani, penuhkan hati dengan keimanan. Selanjutnya kita ambil buah bahwasanya kita nih harus betul-betul waspada gitu. Waspada. Jadi kita sebagaimana halnya kita sekarang kerja ya, kerja di perusahaan atau kerja di institusi dan seterusnya. Kalau sudah kita tahu nih sekarang masa-masa pemutusan hubungan kerja ya. Masa-masa orang-orang dibuang kerja atau diputuskan hubungan kerjanya. Nah, jadi kita pun sekarang waspada. Di masing-masing kita sekarang sudah waspada nih. Kita lihat kawan-kawan kita sudah satu persatu dibuang kerja diputuskan hubungan pekerjaannya, diputuskan artinya tidak bekerja lagi, pulang ke negeri masing-masing, ke Indonesia lah, ke Malaysia lah, manalah negeri masing-masing. Nah, kita pun sekarang waspada. Wah, kita berarti sekarang tunggu giliran. Boleh-boleh saja gitu perusahaan saya, company saya, gitu majikan saya membuang saya atau tidak memerlukan lagi atau memutuskan saya begitu. Ya boleh-boleh saja, kapan-kapan saja. Itu akan terjadi. Nah, jadi dengan demikian sekarang kita masing-masing waspada tentunya. Artinya kewaspadaan bagaimana? Jadi sekarang kita ada musyawarah dengan keluarga, bagaimana nih kalau kita tidak kerja lagi di sini, apa persiapan kita nanti di kampung, apa gimana nanti anak-anak dan seterusnya gitu. Artinya tidak lagi mubazir gitu ya. Jauh daripada mubazir ekonomi kita, gaji kita, pemasukan kita, tidak lagi artinya tidak lagi membeli sesuatu yang kira-kira mengurangi masa depan atau mengurangi kehati-hatian. Intinya hati-hati dalam bertindak. Begitulah kira-kira. Artinya orang itu telah sadar bahwasanya ini kapan-kapan saja akan terjadi dan pasti terjadi dan tidak mungkin akan kekal selamanya bekerja di situ, tidak mungkin. Tapi kapan itu? Wallahu a'lam. Begitu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu terutama berkaitan dengan hal ini. Perjanjian tadi di awal. Kemudian juga berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala telah tentukan siapa saja yang masuk neraka, siapa saja yang masuk surga. Itu keyakinan kita tanam dulu. Itu pasti Allah Subhanahu dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan keadilan dan tidak adilnya Allah Subhanahu, tidak ada. Itu justru menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Justru menunjukkan sekali lagi keperkasaan, kekuasaan Allah yang mutlak, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mempengaruhinya, tidak ada. Sehingga awal-awal Allah Subhanahu wa taala katakan sudah ada nih penduduk surga, sudah ada ini penduduk neraka. Nah, itu keyakinan kita tonjolkan. Ini Allah Maha Kuasa ini. Artinya Tuhan, Rabb yang kita sembah, yang kita tauhid secara rububiyah, uluhiyah, asma sifat, kekuasaannya penuh, mutlak, tidak ada yang mempengaruhinya sama sekali. Jadi mau tidak mau kita harus tunduk taat kepadanya. Islam yang benar, Muslim yang benar, dengan manhaj yang benar, begitu. Karena kita ini memiliki Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mampu mempengaruhinya. Jadi sekali lagi Allah menunjukkan ini semua, ini penduduk neraka, ini itu sekali lagi menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Jangan berpikir Allah tidak adil, itu justru pikiran yang kotor terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Justru sekali lagi itu adalah kekuasaan, menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya, keimanan kita itu melahirkan tadi kewaspadaan. Melahirkan kewaspadaan. Jangan sibuk mengkritik, jangan sibuk berpikir, kok Allah tidak adil, kok. Jadi, tidak ada buahnya dalam kehidupannya. Jadinya dia jadi orang malas karena terpengaruh dengan pikiran yang tadi. Kenapa? Kan Allah dah jelas siapa yang duduk di neraka, tempat duduknya di sini, penghuni neraka, penghuni ini, sibuk dengan itu, sibuk. Akhirnya orang sibuk menuntut ilmu, dia sibuk berpikiran seperti itu. Nah, orang sibuk beramal, banyak amalannya dia masih berpikir, lama-lama stres, lama-lama gila jadinya. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi sekali lagi ini semua dilapisi dengan keimanan, selanjutnya usahakan membias ya dalam kehidupan dengan penuh waspada, penuh takut kepada Allah, penuh mengharap pada Allah Subhanahu, khauf kepada Allah, roja mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul takwa, makna takwa itu kita jalankan benar-benar ya ketika masih di dunia. Dan kita tahu ya, takwa itu banyak digambarkan oleh para ulama. Bagaimana gambar ketakwaan? Ketakwaan itu gambarnya apa? Kita melewati jalan yang penuh kerikil, penuh duri dengan kehati-hatian. Mana satu tempat yang tidak ada durinya, mana satu tempat tidak ada kerikilnya, disitulah kita letakkan kaki kita. Satu melangkah selanjutnya, kehatian penuh, konsentrasi penuh, dan seterusnya, sehingga kita tidak cacat, kita tidak terluka, dan kita sampai pada tujuan. Begitulah dia kehidupan ini. Nah, jadi karena kita sudah tahu nih, dan justru Masya Allah, Allah justru Maha Pengasih, Maha Penyayang. Diberitahukannya kita bahwasanya sudah jelas penduduk neraka, sudah jelas penduduk surga. Sehingga kalau kita tidak hati-hati juga, itu jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menyebutkan, nih si fulan kamu di neraka, si fulan kamu di surga. Allah tidak sebutkan. Dan kita tidak tahu maksudnya. Kita tidak tahu apakah kita ini salah satu di antara penduduk neraka atau surga, tidak tahu. Nah, justru ini menunjukkan luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu. Itu yang kita tonjolkan, itu yang kita nampakkan, gitu ya. Itu kita munculkan dalam pikiran kita sehingga kita menuju makna dan mengamalkan makna ketakwaan yang sesungguhnya. Jangan tadi kita sebutkan berpikir putar-putarnya, kenapa sampai Allah begini ya, kenapa begini, karena nah itu dia masalahnya. Jadi ucapan kenapa dalam bab takdir ini dicoret ya. Ini disebutkan para ulama dalam bab takdir ya, keimanan terhadap takdir, pertanyaan kenapa dalam bab takdir ini tidak ada, dicoret. Nah, bukan karena apa-apa, tidak, tapi justru ditakutkan orang-orang yang maju bertanya seperti ini, banyak pertanyaan kenapa, justru akan mendapatkan apa-apa yang tentu ya merugikannya. Baik. Ayolah akhwat semuanya, tentu berkaitan dengan takdir ini masih banyak poin-poin yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi, dan juga kita akan lengkapi insyaallah poin-poinnya pada pertemuan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Mas Ustaz mau tanya. Iya. Fadhali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Tadi ada bilang kenapa ditakdirkan manusia itu sudah ditentukan neraka sama surga. Ya. Nah, bisakah takdir itu berubah Pak Ustadz? Kan kita takut Pak Ustadz kalau ini neraka. Alhamdulillah kita selalu menjaga gitu kan Pak Ustadz. Apalagi kayak ini kita sudah bahas ya di pertemuan lain, kita bahas, dan juga pertemuan lain kita pernah jawab berkaitan dengan apakah takdir itu bisa berubah apa tidak. Nanti insya Allah. Oh maaf Pak Ustadz, mungkin saya nggak ikut ya Pak Ustadz. Ya. Maaf banget. Itu jadi gimana ya Pak Ustadz? Kan ngeri, misalnya ada orang yang alhamdulillah kerabat misalnya mau masuk Muslim gitu kan. Terus kita jelasin gini, kamu ini dosanya insya Allah diampunin, tapi kamu ditentukan takdirnya kamu, takdir manusia itu ada neraka dan ini. Berarti dianya juga gemeteran juga kan Pak Ustadz. Jadi gimana tuh jelasinnya? Iya. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustadz. Sebelumnya apakah takdir itu bisa berubah apa tidak? Ringkasnya takdir itu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Khususnya takdir yang umum.
Ya, takdirnya umum. Takdir umum maksudnya tadi takdir di mana sebelum diciptakan manusia itu secara utuh sebagai manusia, itu semua sudah ada takdirnya. Dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, dan itu takdir umum yang kita sebutkan, takdir yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, itu adalah rahasia Allah, bahkan malaikat pun tidak tahu. Nah, ini siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, ini juga bagian daripada takdir umum. Nah, bagian daripada takdir umum. Tidak ada yang tahu. Sehingga takdir umum ini tidak bisa berubah, gitu. Nah, adapun yang bisa berubah itu ada takdir khusus. Takdir khusus, yakni takdir yang Allah takdirkan untuk makhluk pada tahun ini, pada bulan ini, pada hari ini. Di mana tahun, bulan, hari, di mana takdir manusia itu berubah-ubah di situ, itu sudah ada di catatan malaikat. Nah, di catatan malaikat. Nah, dikatakan berubah oleh ini ya di sini. Kama, ya maaf udah deh. Ya, di off saja itu mic-nya. Ya, jadi itu yang bisa berubah ya, karena sudah ada di catatan malaikat. Itu yang sudah ada di catatan malaikat, dan Allah hapus, bilang hapus, dan seterusnya. Tapi seluruh yang berlaku di catatan malaikat sebelum dihapus atau yang tidak dihapus itu sejalan dengan takdir umum yang di Lauhil Mahfuz. Nah, sehingga pada hakikatnya takdir itu tidak bisa dirubah. Adapun amalan-amalan yang bisa merubah takdir sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW seperti doa, seperti silaturahim, itu adalah takdir yang bisa merubah takdir yang ada di malaikat. Yang pada hakikatnya itu takdir sudah ada di Lauhil Mahfuz. Jadi caranya Pak Ustadz berdoa. Maaf Pak Ustadz, caranya berdoa. Sekejap. Jadi masalah takdir yang bisa berubah. Jadi sekali lagi, jadi prinsip awal kita mengimani takdir, kita iman bahwasanya itu pasti akan terjadi. Nah, kita imani Allah telah menentukan keburukan kebaikan untuk kita. Nah, untuk manusia, surga neraka, kebahagiaan atau kesengsaraan sudah jelas, ya, sudah jelas. Itu sudah jelas. Nah, karena itu adalah rahasia, maka kewaspadaan tingkat tinggi bagi kita, ya. Nah, bagi sekarang kita masih hidup harus benar-benar kewaspadaan tingkat tinggi. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah i'malu, kata Nabi SAW. Beramallah kalian. Nah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka setiap kalian itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaannya. Nah, oleh karena itu, kalau kata Nabi SAW, doa itu bisa merubah takdir. Kemudian silaturahim bisa memanjangkan umur, menambah rezeki, menambah saling cinta dengan keluarga, maka amallah itu. Amallah itu. Nah, jadi intinya bagaimana intinya? Nah, kita yakini tetap takdir itu tidak bisa berubah. Baik. Namun amalan-amalan yang secara zahir, itu tetap kita amalkan. Jadi terlepas kita nih kan namanya juga rahasia, kita tidak tahu. Nah, tapi yang jelas di hadapan kita nih ada amalan yang sahih yang dianjurkan oleh Nabi SAW, maka kita amalkan. Nah, jadi ketika kita amalkan, ketika itu kita menjalani takdir kita. Bahwasanya Allah menakdirkan kita untuk mengamalkan amalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tapi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah takdir ini harus hati-hati ya, takdir ini. Dilihat kepada siapa kita sampaikan masalah takdir. Kemudian dilihat keilmuan kita masalah takdir sampai mana. Nah, jadi kalau kita masih kurang dalam memahami bab takdir, kemudian kita sampaikan kepada orang yang memang akalnya main dan seterusnya, jangan dulu sampaikan. Nanti dia khawatirkan masalah. Paham ya? Ini semua kita ya. Karena ini masalah sensitif sekali. Nah, jadi kenapa muncul kelompok-kelompok besar yang menyimpang, yang tersesat di awal-awal, bahkan di awal zaman sahabat ya, di zaman sahabat ada muncul Qadariyah. Ada muncul Jabriyah. Nah, ini kenapa muncul kelompok besar ini? Karena takdir, salah memahami tentang takdir. Jadi bayangkan terpesongnya ya, tersesatnya kelompok besar ya, kelompok-kelompok kaum muslimin bahkan di zaman-zaman awal itu Qadariyah yang mengatakan bahwasanya takdir itu ada secara tiba-tiba. Nah, gitu. Tidak ada takdir, tapi manusia yang menciptakan dirinya masing-masing. Nah, gitu. Jabriyah pula yang mengatakan ini manusia terpaksa gitu. Nah, itu semua salah memahami takdir. Oleh karena itu takdir ini masalah yang sensitif sekali, maka nanti saja disebut
Apalagi ada keluarganya, ada kawan kita yang baru masuk Islam gitu ya, atau yang mau masuk Islam, ya udah bab ini ditahan dulu, dipending dulu ya, bukan karena tidak mau menyampaikan ilmu, tapi nanti dikhawatirkan salah difaham. Nah, paham ya? Jadi nanti dulu ajarkan dia indahan Islam ya, akhlak dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kalau dia masuk Islam, ajak dia sholat, ajari dia sholat dengan benar gitu. Nah, tapi kalau masalah takdir dipending dulu. Ya, begitu. Oh iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jangankan orang baru masuk Islam ya, bab bahasan takdir ini yang sudah lama masuk Islam pun pening-pening masalah takdir ini. Ya. Baik, ada lagi? Nah, ini kita tengok dulu di WhatsApp nih. Ini sebentar dulu. Assalamualaikum. Orang yang terbiasa dengan amalan penduduk surga dan akhirnya beramal dengan amalan penduduk neraka, dia akan kekal di neraka atau akhirnya ke surga? Baik, ini soalan. Bagaimana dengan orang yang terbiasa dengan amalan penduduk surga dan akhirnya beramal dengan amalan penduduk neraka? Yani su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Nah, pertanyaannya, apakah dia akan kekal di neraka atau akhirnya ke surga? Ya, jawaban ringkasnya, wallahu a'lam. Nah, tapi jawaban detailnya adalah ditengok husnul khatimahnya bagaimana, su'ul khatimahnya bagaimana. Su'ul khatimahnya. Kalau su'ul khatimahnya itu berbuat dosa besar, berbuat dosa, atau berbuat dosa besar, dosa kecil atau dosa besar, maka ya, secara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dia tidak akan kekal dalam neraka. Tapi kalau su'ul khatimahnya murtad, keluar daripada Islam, berbuat kesyirikan, maka ini secara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah secara umum, tentu kita tidak menghukumi orang per orang ya, secara umum dia akan kekal dalam neraka. Dia akan kekal dalam neraka. Kenapa? Karena dia keluar daripada Islam. Nah, tapi kalau su'ul khatimahnya mengamalkan penduduk neraka, tapi hanya sebatas dosa, dosa kecil maupun dosa besar, maka sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan kekal. Nah, begitu jawabannya ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Adakah kelompok yang sinonim tidak mengimani al-mitsaq? Iya. Jadi kelompok-kelompok al-mitsaq yang tidak diimani al-mitsaq, al-qadariyah tidak mengimani tentu. Ya, al-mitsaq. Jadi di antaranya kemudian selanjutnya yang lainnya yang mengikuti dari Mu'tazilah dan seterusnya. Nah, itu. Karena disebutkan oleh para ulama misalnya At-Tahawi dan seterusnya, karena di situ ada kelompok-kelompok yang menyimpang, yang tidak meyakini daripada al-mitsaq, al-qadariyah dan juga yang lainnya. Selanjutnya, boleh merasa sesuatu takdir itu terasa seperti Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Contoh, dihijrahkan seorang dari negeri kafir ke negeri muslim, atau ditakdirkan rumahnya dekat dengan masjid agar dapat kebaikannya. Perasaan ini benar atau tidak? Nah, sebagai tanda ukur kita ada ciri-ciri ahli surga tidak? Ya, boleh. Boleh. Perasaan ini boleh apa tidak perasaan, oh sepertinya Allah menunjukkan kenikmatan, menunjukkan hidayah, menunjukkan taufik. Boleh apa tidak kita merasa perasaan seperti itu? Boleh, dan bahkan itu yang kita harus nampakkan, husnudzon kepada Allah. Husnudzon, dan tapi jangan tertipu, artinya jangan terlena ya dengan husnudzon tersebut, husnudzon akhirnya terlupa, akhirnya malas dan seterusnya. Tapi di awal boleh tidak kita husnudzon? Oh, sepertinya Allah menginginkan menginginkan kebaikan untuk saya. Boleh apa tidak perasaan? Boleh. Misal, ketika kita datang ke Qatar, berarti kita berpikir, alhamdulillah Allah kasih kita pekerjaan di Qatar, tidak di kampung, karena kampung itu banyak syiriknya, banyak bid'ahnya. Berarti ini kebaikan untuk saya. Allah menginginkan kebaikan untuk saya. Boleh ini, husnuzon boleh. Sehingga kita membuat semangat. Alhamdulillah Allah tunjukkan kawan seperti ini, Allah tunjukkan community seperti ini, kawan-kawan yang semangat, alhamdulillah. Nampaknya Allah menginginkan kebaikan. Boleh apa tidak? Boleh seperti ini. Nah, sebab itulah kita ingat-ingat hadis Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan pemahaman dalam agama, dalam bentuk bertemu dengan majelis ilmu, dalam bentuk semangat menuntut ilmu,
dalam bentuk berkawan dengan kawan yang semangat untuk ilmu dan seterusnya. Jadi perasaan husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala itu benar dan justru malah kita tonjolkan, ya, kita nampakkan itu. Nah, fungsinya apa? Untuk istiqomah tentunya. Nah, jangan bangga-bangga diri pula, sehingga nanti malas, sesunya kawan ada, majelis ada, itu online ada, santai jadinya. Nah, itu nanti jangan sampai terperangkap pada perangkap iblis dan perangkap syaitan. Tapi ala kulli hal, jawabannya boleh. Nah, baik, ada lagi nih, lihat. Jadi kalau ada yang bertanya, langsung saja ke handphone ini ya. Nah, karena kalau di screen, screen-nya jauh, jadi agak susah bacanya. Baik. Udah habis pertanyaannya. Kiranya sampai di sini dulu, ikhwatul akhwat semuanya, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita keimanan yang benar. Nah. Baik, ini ada masuk pertanyaan lagi. Assalamualaikum, tanya, apakah perbuatan maksiat itu termasuk salah satu takdir Allah Subhanahu? Ya. Nah, kita yakini ini pertanyaannya, apakah maksiat itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala? Kita jawab ya, karena seluruh apa yang terjadi di langit maupun di bumi, di dalam diri kita, baik yang baik maupun yang buruk, itu adalah atas takdir Allah Subhanahu. Ini yang kita yakini yang pertama sekali. Jadi kalau kita tanya apakah ketaatan termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu sholat ya, kalau orang itu sholat, kalau itu puasa, apakah itu takdir Allah Subhanahu wa taala? Kita jawab ya. Lalu kebalikannya, kita tengok orang itu minum khamar, orang itu berzina, orang itu membunuh, orang itu bermaksiat lah. Apakah itu takdir Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita jawab ya. Sebagaimana ketaatan adalah takdir Allah, begitu juga dengan maksiat. Nah, cuma detailnya tentu ada perbedaan. Ya, detailnya ada perbedaan di sini. Nah, dan ini nanti kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan hal ini. Maka selalu bersama kita insya Allah untuk kita bahas, kita gali masalah ini. Baik, ini kita tidak jawab langsung ya, melihat waktu juga, ya, melihat waktu dan juga melihat bahasanya yang agak dalam sedikit. Jadi kita pending pada pertemuan depan insyaallah taala. Baik, barakallahu fikum semuanya, al-khatul akhwat semuanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.